awal modal saya pertama itu yang pertama jual handphone satu. Terus gadai cincin istri. Jadi intinya di sini bukan karena besarnya modal, tapi actionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orkes Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan. Tentu saja saya dengan Usmar Lahaji, sang pengiring orkes pastinya. Dan untuk kali ini saya ada kedatangan tamu di studio ini. Beliau ataupun tamu saya kali ini dari penggiat kuliner seperti itu ya. Dan tentu saja kita mau tahu seperti apa sih pengelolaan sebuah warung begitu ya, ataupun kafe seperti itu. Dan tentunya saya langsung saja berbincang-bincang dengan Bang Real. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Orkes, Bang Real. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita akan bincang-bincang ini Mas Real tentang ini sama panggil Mas atau Bang sih? Atau Om aja? Saya kebetulan asli Makassar juga. Makassar. Nah, jadi panggil abang aja. Abang aja ya, seperti itu. Oke, Bang Real ya. Bang Real. Nah, kita akan berbincang dengan tentu saja dengan terminal jus. Ya, tadi saya kira terminal ini Malengkeri. transportasi. Terminal daya, terminal Malengkeri ya. Oke. Ternyata ini adalah terminal jus, sebuah kafe yang tentu saja mungkin sampai hari ini masih ramai mungkin dikunjungi ya. Alhamdulillah. Itu ya. Walaupun di tengah pandemi ini, Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, saya mau tahu ini Mas lagi nih. Bang Real. Ini sejak kapan sih dirintis terminal jus ini? Kalau terminal jus sendiri itu tahun 2015. 2015. Tepatnya bulan 2. Sekitar. Berarti udah 6 tahun. Jalan gitu 7. Ya? 7 tahun. Jalan gitu. 7. Jalan 7 ya. Oke. Nah, gimana sih bisa melahirkan sebuah namanya terminal jus seperti itu? Apakah memang banyak di situ transportasi atau mungkin ada mungkin semacam orang lalu lalang di situ menjadi sebuah terminal atau gimana? Atau mungkin hanya namanya aja begitu ya? Ada beberapa jus mungkin yang parkir di situ? Gimana nih? Kebetulan awalnya ini kan resepnya dari mertua. Dari mertua. Jadi tahun 2014 saya nikah sama istri saya. Nah, kebetulan mertua saya itu dia jualan jus juga. Begitu. Di Unhas. Kebetulan di Jasper. Di Jasper. Oh iya, saya pernah ke Jasper. situ, di Jasper. Itu dia udah dari 2009. Dia bergelut di kuliner juga, cuman nggak sampai seperti sekarang waktu itu. Jadi pas saya nikah sama istri saya, terus saya sempat nganggur juga tuh. Sempat nganggur 3 bulan. Sudah nikah kemudian nganggur. Kemudian berpikir untuk usaha begitu ya. Cuman basicnya saya awal waktu itu saya kebetulan sales juga. Jadi jiwa sales saya itu keluar dari situ. Terus jiwa usaha juga memang dari dulu memang sempat berkecimpung di dunia usaha terus. Usaha begitu ya. Akhirnya saya minta resep mertua saya untuk dikembangkan. Jadi jadilah terminal jus. Awalnya tuh udah 3 sebetulnya. Berarti ini awalnya begitu ya. Iya. Tapi kenapa sih harus memilih membuat usaha seperti ini? Apakah memang karena melihat orang mertua kemudian ingin mengembangkan lagi? Kenapa tidak bikin yang lain? Karena sudah ada mertua. Mungkin lagi dong yang lain. Menurut saya gini. Kuliner ini artinya kan tergantung dari rasa ya. Rasa begitu ya. Menurut saya ini rasa mertua saya ini bikinannya wow. Gitu Cuman harganya di kantin itu kan agak lumayan relatif rendah ya. Maklum harga mahasiswa. Makanya saya angkat dengan kapasitas saya sendiri, cara memperkenalkan produk itu sendiri, akhirnya bisa booming sampai sekarang. Oh begitu. Seperti ya. Itu. Oh jadi apakah
kemudian upaya Bang Rel sendiri untuk bisa mengembangkan ini awalnya modalnya mungkin dari awalnya jujur ya. Ini kita berbagi kiat sukses nih Bang Rel ya. Saya utarakan di obrolan Kakinan Sulsel dan belum terlalu banyak juga orang tahu. Iya, betul. Awal modal saya pertama itu yang pertama jual handphone satu. Terus gadai cincin istri, cincin kawin. Serius. Luar biasa ini Bang Rel. Waduh, serius itu. Serius. Sekitaran modal sekitar 5 jutaan. Itu saya buat terminal jus. Ini saya obrol di orkes aja saya ini ya. Saya kasih keluar ya. Ini untuk berbagi Bang Rel ya. Jadi intinya di sini bukan karena besarnya modal, tapi actionnya, action konsisten, tetap doa orang tua, istri, orang tua itu doanya yang perlu sebetulnya. Jadi usaha untuk itu bisa mengembangkan tetap itu ya? Iya. Artinya. Iya. Oke. Dan akhirnya berdirilah ataupun terminal jus ini ada begitu ya? Iya. Kemudian kalau untuk pengunjungnya Bang Rel, sebelum pandemi dibandingkan dengan pandemi saat ini bagaimana itu? Atau sama saja? Alhamdulillah, saya bukannya sombong di sini. Iya. Bukan sombong ya, tapi cuman sekedar motivasi aja. Artinya kebetulan kita di sini pas pandemi 2019 sempat juga saya was-was. Kenapa saya begitu? Karena saya pikir ini pembatasan terus, otomatis. Yeah. Tapi alhamdulillah terketuk di hati saya buka program itu berbagi jus 1000 jus untuk 7 rumah sakit, ya, untuk 7 rumah sakit, beserta ya perawat bidan satu rumah sakit itu ada sekitar 7 rumah sakit, cuman yang realisasi 4. Ada rumah sakit Wahidin. Ada Labuan Baji, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Sayang Bunda. Yang ketiganya ini kita nggak sempat karena sudah pakai asmat semua. Jadi kita nggak berani mendekat di rumah sakit. Di area itu udah nggak berani. Cuman terakhir itu di Labuan Baji. Gitu. Udah. Nah, alhamdulillah dari situ mungkin juga dibilang iklan atau apa, tapi jujur kita niat ya. Yang pertama niat, alhamdulillah. Kita juga gandeng beberapa selebgram Makassar juga. Gitu, alhamdulillah endorse gitu ya. Iya, bantu kita juga. Ada Bolang, ada Ridho Jika, ada Anggu Batari, ada Makassar Kuliner. Jadi kita ada beberapa itu yang waktu itu memang dia sempatkan untuk hadir di situ. Sumbangsi dan ada beberapa donatur juga. Nah, alhamdulillah kita di situ bukannya sebagai sok-sok bagaimana ya, enggak. Cuman memang kita empati lah ya. Empati gitu ya. Karena saya pikir, waduh kacau nih kalau misalkan udah nggak pandemi begini pasti kita anjlok nih. Iya. Ternyata alhamdulillah. Tetap bertahan ya seperti itu. Di luar batas kemampuan kita, artinya kita ikhlas tadi ini, alhamdulillah kita bisa sampai ke atas. Ke atas gitu ya. Iya, alhamdulillah tetap ada pembatasan. Cuman kita kan awalnya ini memang kan terminal jus kan online gitu. Dari 2015 kita juga memang sempat sudah online ya. Sudah kurir ya. Artinya saya antar sendiri ya, delivery sendiri. Nah, masuk si hijau sama si orange ini. Nah, akhirnya bertumbuh dari situ. Kita online, alhamdulillah online. Jadi pas masuk pandemi kita permainkan aja online. Kita mainkan aja online, tetap di situ. Tetap di situ akses itu. Walaupun ada pembatasan, kita main di online aja. Alhamdulillah. Nah, dari situlah mungkin dari mulut ke mulut. Akhirnya tahu orang. Rasanya seperti apa sih terminal jus. Memang kita kan waktu pas pandemi itu kan butuh asupan serat, ya kan, vitamin, termasuk jus seperti itu. Oke, begitu ya. Waduh. Ini sebenarnya by the way ya. Ini sebenarnya di mana sih alamatnya ini terminal jus ya? Kalau alamatnya di Hertasning, pusat Hertasning di sebelum perbatasan Goa. Itu ada berapa di Makassar? Ada 3. Ada 3, cuman 1 di tetap kantin Jasper 1. Terus di Hertasning 1. Hertasning 1, di Jasper 1, kemudian Jalan Landak Lama. Di Landak Lama. Sebelum lampu merah, deretan satu sama.
Oh, gitu. Berarti dekat-dekat ini ya, dari veteran ya? Iya. Oke. Kemudian, nah ini kan Terminal Jus kan ini kan menjajakan ataupun kuliner minuman nih. Nah, sementara di Makassar itu banyak sekali Bang Real. Ya. Gimana sih caranya bisa tetap eksis dan berkembang seperti itu? Nah, kita mau tahu ini bagaimana nih kiat-kiatnya nih. kalau saya sih yang pertama ya. Iya. Pertama itu jujur kita buka Terminal Jus ini awalnya memang kita kan berpikir menu itu utama. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tetap dengan prinsip kita sebagai orang Makassar, yaitu sombere dulu begitu. Sombere kepada customer. Para customer ya. Pelayanan. Jadi artinya kita nggak usah pikirin dulu itu masalah yang lain-lain. Yang penting pelayanan dulu dah. Iya. Sombere dulu sama customer, low profile dulu sama customer. Jadi lebih dekat juga sama customer. Seperti itu. Oke. Seperti itu sih. Seperti itu artinya sampai sekarang masih gini ya. Baru kita masuk di iklan sosial media. Nah, pada saat dari 2015 itu hingga saat ini ada tidak kendala-kendala apapun? Oh, banyak. Misalnya, waduh, ini sempat jenuh, kemudian sempat mungkin down karena mungkin pelanggan ya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih eksis seperti itu. Ada tidak kendala-kendala misalnya banyak sampai down kayak gitu sih? Bisa di Alhamdulillah saya punya prinsip ya. Punya prinsip awal ini. Terminal Jus sebetulnya Terminal Jus itu nggak ada bosnya. Nggak ada bosnya. Karena saya juga selaku owner, selaku owner, saya tetap menjadi karyawan. Kenapa saya bilang seperti itu, Bu? Karena Terminal Jus ini saya ibaratkan titipan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, di mana kita harus dikasih kepercayaan menjaga, terus berdedikasi, berinovasi, dan tetap selalu bersyukur apapun itu. Betul. Seperti itu. Itu adalah kuncinya ya. Kunci utama untuk bisa mengerti bahwa sebenarnya apa yang kita punya ini adalah semua titipan begitu ya. Jadi kita ini hanya sebagai pengelola aja begitu pengelola aja seperti. Nah, kalau dari Terminal Jus sendiri ini kalau mau tahu harganya ini Bang Rel? Kalau harganya mulai dari berapaan sih sampai menu-menunya kayak gitu? Kalau harganya sih alhamdulillah dari 10 ribuan ada. Dari 10 ribuan ada sampai 50 ribu juga ada. 50 ribuan. Begitu ya. Jadi mulai dari harga 10-an sampai di harga. Apakah ini kalau untuk dari Terminal Jus sendiri apakah pernah misalnya mendapat bantuan begitu Bang Rel dari pemerintah mungkin terkait dengan misalnya pengembangan UKM begitu? Pernah tidak dapat? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Ini masih yang modal dari 5 juta tadi itu. Kita kembangin dari gade cincin istri itu dari situ semua. Oh, begitu alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, kalau untuk apa ya? Kalau untuk bahan bakunya mungkin Bang Rel untuk Terminal Jus sendiri ini sebenarnya dari dalam lokal sendiri atau mungkin impor dari luar? Dari luar juga ada. Dari luar juga ada. Kebetulan kita basicnya ini di alpukat sih sebetulnya. Alpukat begitu ya. Jadi kalau kita bicara awal Terminal Jus ini, kita ada menu best seller itu namanya alpukat serut. Ya. Jadi untuk di tahun 2015 sendiri kita udah ada main di alpukat serut, terus alpukat es krim kocok. Jadi kita pakai es krim ya. Bahan dasar semua itu pakai es krim. Terus ada salad buah juga. Ada yang tadinya cuma berupa jus, milkshake, jus, dessert. Nah, alhamdulillah kesini inovasi terus. Nah, bahannya dari luar, mau mere. Gitu. Berarti dari daerah-daerah di luar Sulawesi Selatan ya seperti itu. Dan itu sangat gampang didapatkan ya begitu ya. Alhamdulillah agak gampang susah juga soalnya kadang-kadang kan alpukat itu kan apa ya musim-musiman sih sebetulnya. Tapi alhamdulillah kita masih tetap konsisten lah, ada terus. Oke. Kemudian untuk targetnya kan tadi awalnya kan dari mahasiswa seperti itu ya. Selain itu ada mungkin target-target khusus untuk penjualannya begitu Bang Rel?
mungkin dia lebih kepada mungkin deliverynya ke misalnya pesanannya dari orang-orang kalangan atas mungkin yang pernah kerjasama dengan Terminal Jus. Kalau kita sih intinya segmennya kita ini Terminal Jus kan semua kalangan. Semua kalangan gitu ya. Jadi memang tagline-nya kita itu Terminal Jus untuk semua kalangan. Jadi mau anak kecil, mau orang tua, mau lansia. Karena memang kita kan dari buah semua. Dari buah artinya tergantung request mereka mau pakai es apa enggak bisa gitu loh. Iya. Dan ini cara untuk mensosialisasikannya itu hanya dari mulut ke mulut seperti itu ya. Dari mulut ke mulut, dari sosial media. Sosial media seperti itu ya. Dari teman-teman selebgram semua. Begitu. Oke. Berarti Terminal Jus ini udah dikenal ya, udah dikenal luas ya lidah-lidah warga masyarakat seperti itu di Kota Makassar. Alhamdulillah. Tapi pengunjungnya bukan kalau dari Bang Rel sendiri pernah tidak orang-orang dari luar misalnya mencicipi itu? Iya, banyak. Dari mana aja sih? Kita kebetulan dari rata-rata pramugari. Wow, pramugari ya. Pramugari saya sebut bisa namanya? Boleh, nggak apa-apa. Pramugari Sriwijaya, ya. Kalau ada yang nonton pasti kenal saya pasti. Dari co-pilotnya sampai saya sendiri sempat naik foto di co-pilot. Co-pilotnya berarti ya. Sempat naik ke situ. Citylink itu pramugari juga, Garuda sama Lion. Oh iya. Rata-rata kalau udah stay di Makassar, ada rehat di Makassar pasti mampir ke Terminal Jus pasti. Oke. Pasti. Waduh luar biasa Terminal Jus ya. Ini bisa dicicipin oleh orang-orang yang kegiatannya itu di udara, ini sampai di darat untuk bisa mencicipi seperti itu ya Terminal Jus ya. Waduh luar biasa. Kita ada dokumentasi semua. Masih sempat masih say hello, masih di kontak sampai sekarang dengan para pramugari itu ya. Masih mereka masih. Bisa didatangkan lagi nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kemudian untuk sebenarnya berapa macam sih menunya, Mas? Kalau menu Terminal Jus, alhamdulillah untuk saat sekarang ini ada sekitar, bukan jus aja sih sebetulnya. Oh, bukan jus aja ya? Bukan jus aja. Jadi Terminal Jus ini identik karena terminal ya. Jadi banyak pilihan. Ada makanan, ada snack, ya, ada pisang roll, jalang kote, terus kayak ayam nugget, ada burger, ada kebab rendang. Nah, ini kebab rendang nih. Ini yang paling andalan. Kenapa saya bilang itu? Orang rata-rata kan kebab kan cuman pakai daging slice doang. Kita bikin daging rendang sendiri. Itu bestseller dari mertua saya. Jadi itu adalah salah satu menu favorit ya. Menu favorit orang ya. Oke, zaman andalan dari Terminal Jus seperti makanan, itu. Nasi goreng, ayam geprek, pokoknya banyak macam lah. Oke, kalau untuk minumannya sendiri itu yang lebih apa ya istilahnya? Apa namanya? Dibandingkan dengan minuman-minuman lain di kafe-kafe seperti itu ya. Iya. Lebih banyak variasinya di sana variannya. Banyak varian karena kebetulan kita kebanyakan main di es krim. Jadi kebetulan saya sendiri nih, saya ciptakan es krim sendiri. Saya produksi sendiri. Jadi ada namanya sendiri ya? Iya, TJ Es Krim. TJ Es Krim namanya. TJ Es Krim namanya. TJ Es Krim. Ya, itu dari 2016. Terminal Jus Es Krim gitu ya. Itu berarti yang buat saya sendiri. Saya sendiri. Yang racik begitu. Racik semua sendiri. Waduh, bisa dicoba ini. Alhamdulillah bisa. Tapi sayang nggak ada ini ya. Saya juga terus terang ini dadakan diundang, ya? makanya saya juga sempat oh iya harus Selasa ya. Makanya gitu. Habis Mas Dudi sih. Waduh, tiba-tiba juga dadakan kayak gini, aduh. Nah, ini jadi sebenarnya jadi hukuman ini untuk kamera saya ini, aduh. Saya juga kaget loh Mas, ini ada Terminal Jus loh. Terminal Jus ini dari mana ya Terminal Jus? Ini terminal, saya pikir terminal itu kan terminal transportasi betul. Gitu ya Bang Rel ya. Oke. Tapi terkait dengan omsetnya Mas, Mas lagi deh, aduh. Bang Rel lagi, Bang Rel ya. Ini kalau omset ini dari sebelum pandemi sampai pandemi tetap atau gimana nih? Kalau omset kita berbicara omset ya, nilainya ya. Kalau kita berbicara omset, yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita nggak tahu keberadaan kita. Posisi pandemi ini kadang juga naik, kadang juga orang terjun bebas. Tapi alhamdulillah, bukannya sombong lagi, tapi alhamdulillah ini murni
Karena pas waktu pandemi saya tier 1 online. Ya. Alhamdulillah. Itu mungkin ya kembali lagi Allah yang punya rencana. Alhamdulillah. Tetap kita juga namanya kan perlu sedekah gitu. Dan gitu, selama ini dari sedekah dari misalnya aksi-aksi sosial mungkin. Alhamdulillah. Ini Masih. misalnya kemana aja, Bang Rel? Kebetulan kita juga ada Yayasan Tunanetra di Antang juga itu ada. Terus di samping kanal juga ada. Iya. Terus kita berbagai nasi kuning juga tiap Jumat berkah kita juga ada. Bagi-bagi. Jadi setidaknya kita minimal bukan banyaknya, tetapi niat dan keikhlasannya. Udah itu aja, titik. Oke. Waduh, luar biasa ini terima kasih ya Bang Rel ya. Waduh, siap. Ini sangat mengedukasi dan memberikan inspirasi ya tersendiri untuk kita bisa membuat sebuah pengelolaan yang baik, dan tentunya ini Terminal Jus sampai saat ini bisa bertahan seperti itu. Walaupun di tengah pandemi saat ini, tapi Terminal Jus masih eksis seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Tapi saya mau coba nanti ini. Boleh. Awas ya, aduh dia. Boleh. Oke. Kemudian ini sebenarnya sampai dari openingnya maksudnya dibuka dari jam berapa sampai jam berapa ini? Kalau jam bukanya jam 10 pagi. Sampai jam 9 malam. Gitu ya. Walaupun di saat ini masih gitu ya. Masih. Oke. Kita kan karena online kan, warna online. Iya. Itu seperti itu. Kemudian Mas, saya sih sebenarnya mau minta tanggapannya Mas nih terkait dengan banyaknya industri, misalnya pengelolaan warung makanan atau kafe seperti itu di saat ini. Ada mungkin tanggapannya terkait hal itu, Bang Rel, untuk teman-teman kita di luar sana, untuk yang penggiat kuliner seperti itu, ada mungkin yang ingin disampaikan bahwa walaupun saat ini di tengah pandemi tapi tetap semangat untuk bisa tetap di jalur ini seperti itu. Bisa? Jadi yang pertama sebetulnya kita nggak usah muluk-muluk dulu. Yang pertama itu ya kebetulan saya anak yatim piatu. Kebetulan alhamdulillah masih ada mertua. Saya anggap jadi orang tua saya. Ya. Kalau kita berujuk ke suatu usaha, otomatis kita selalu meminta doa restu dari orang tua. Ya. Itu dulu. Itu pasti. Itu dulu. Itu yang utama ya. Itu dulu. Yang kedua istri. Kalau memang yang udah punya istri, itu dulu. Kalau untuk giat usahanya, yang pertama itu sombere. Kedua itu inovasi. Tetap rendah hati. Harus berkreasi. Kelima sedekah. Udah, itu aja udah. Iya. Selesai. Jadi ada 5 ya. Ada 5 yang tetap dipertahankan seorang Bang Rel. Betul. Hingga saat ini menjadi sebuah pemilik ataupun owner dari Terminal Jus yang sudah membuka 3 cabang di Kota Makassar. Walaupun banyak saingan ya. Walaupun banyak saingan apa sih banyak sekali ya, banyak sekali. Cuman satu. Saya alhamdulillah tidak pernah mau merasa bersaing. Betul. Kenapa? Karena rezeki sudah diturunkan dan diatur oleh Allah untuk kita. Kalau memang kita mau bersaing, ya bersaing secara inovasi, kreasi. Seperti itu. Ada tanda kutip bahwa harus bersaing secara sehat seperti harus itu ya. Bersaing secara sehat. Jadi tetap menjaga yang namanya persaingan sehat di dunia kulineran seperti itu ya. Intinya jalanin aja. Jalanin aja lah. Jalanin aja. Bismillah. Udah, itu aja dah. Okay. Kalau memang jatuh, jenuh, bangkit lagi. Jenuh, bangkit lagi. Udah, begitu aja terus. Karena jujur, Terminal Jus 7 tahun, mustahil nggak ada kekurangannya. Mustahil.
Ini yang nggak orang tahu, saya hampir cerai sama istri saya, serius. Gara-gara Mas, ya, Bang Rel. Ya mungkin karena kalau dipikir di sini, kita kan saking sombereknya sama customer, ya kan? Saking kita low profile sama customer, jadi seakan-akan kita bagaimana. Tapi kita lagi yakinkan bahwa kita ini memang sih menjaga pelayanan kepada customer ya. Iya, nggak lebih daripada itu. Tapi kan namanya mungkin saking sayangnya mungkin istri sama saya, alhamdulillah akhirnya ya seperti itu. Ya. Tapi saya tetap yakinkan bahwa nggak bakalan. Ini ujian saya. Ya. Ini ujian, makanya alhamdulillah saya bisa lewatin. Sempat nggak jadi loh. 1 hari nggak jadi. Hari. Iya. Jadi kalau boleh dikata nggak ada ujiannya, banyak banget ujiannya terminal jus sampai 7 tahun ini ya. Alhamdulillah banyak ujiannya. Cuman kembali lagi bahwa ini titipan. Kalau memang Allah mau ngambil silahkan. Tapi dengan catatan, kalau memang kita kurang bagus ya Allah ambil. Tapi kalau kita tetap tanggung jawab, dikasih kepercayaan sama yang di atas, kenapa enggak? Gitu ya. Kita tetap survive. Seperti itu. Luar biasa Bang Rel ya. Siap. Bisa menjadi seorang inspirasi. Insya Allah. Motivasi seperti itu ya. Utamanya untuk teman-teman kita yang di luar sana yang menjalankan ataupun mengelola sebuah kafe mungkin ataupun warung ataupun apa sejenisnya itu terkait dengan kuliner dan makanan dan minuman seperti itu ya. Kita boleh melihat contoh yang diterapkan oleh Bang Rel selaku owner daripada Terminal Jus Makassar seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rel sudah hadir di studio podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Semoga saja ini menjadi inspirasi, menjadi edukasi, menjadi motivasi untuk kita semua. Amin. Kita tos dulu Bang. Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.